Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, sukacita bisa bertemu kembali di dalam program pelayanan podcast Emana. Kita bersama-sama bersekutu, saling sharing firman Tuhan. Amin. Untuk persekutuan hari ini, kita akan bersama-sama dengan saudara Henry Fanuel. Halo saudara Henry, selamat bergabung kembali. Halo saudara Stefanus, saudara-saudari sekalian, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya saudara Henry. Amin. Saudara-saudari sekalian, saya juga ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa untuk porsi persekutuan kita hari ini diambil dari pembacaan Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 17. Semoga saudara-saudari juga mengikuti dan juga menikmati porsi ini ya, sehingga nanti kita dan pembacaan kita bisa jelas ya, bisa saling berkaitan. Amin. Sore hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Ya, satu topik yang sangat populer, namun kita berharap melalui persekutuan sore ini kita juga boleh mendapatkan terang yang baru. Ya. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Lukas pasal 9 ayat 13b. Dikatakan, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, itu adalah ayat yang akan menjadi dasar persekutuan kita hari ini. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Henry membawa kita memasuki persekutuan. Amin. Amin. Terima kasih saudara Stefanus. Puji Tuhan. Jawaban murid-murid kepada Tuhan ialah yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Dari jawaban para murid ini sebenarnya memperlihatkan bahwa apapun yang kita miliki dari Tuhan perlu kita bawa kepadanya agar dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang. Ya, tidak peduli apa yang ada pada kita itu banyak atau sedikit, Tuhan tidak mempermasalahkan hal itu, saudara-saudari sekalian. Tetapi apapun yang ada pada kita, pada saat itu, yang ada pada murid-murid, ya tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Namun, murid-murid belajar mempersembahkan apapun yang ada pada mereka, ya kepada Tuhan. Karena yang menjadi sumber berkat, haleluya, itu adalah diri Allah Bapa itu sendiri. Dan Tuhan sering memakai persembahan kita kepadanya untuk mencukupi keperluan orang lain. Saudara-saudari, jangan meremehkan apa yang ada pada kita. Apapun yang ada pada kita, sekalipun itu 5 roti 2 ikan. Haleluya, ketika kita persembahkan kepadanya, kepada Tuhan, maka amin, itu cukup mencukupi keperluan orang lain. Oh, puji Tuhan. Semoga melalui ayat firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk belajar mempersembahkan kepada Tuhan. Apapun yang ada pada diri kita. Mungkin hanya 5 roti 2 ikan. Tapi saudara-saudara, jangan meremehkan. Ya, asal kita persembahkan kepadanya, maka Tuhan akan memakai apapun yang kita persembahkan kepada untuk mencukupi menjadi berkat bagi orang lain. Ya, lihatlah apa yang dapat Tuhan lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan tidak meminta lebih dari yang kita punya. Tuhan mengatakan apa yang ada padamu. Haleluya. Tuhan tidak mengatakan berapa banyak. Tapi Tuhan mengatakan apa yang ada padamu. Puji Tuhan. Kalau kita berikan kepadanya apa yang kita punya, Ia akan memberkatinya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara Henry, ya kalau kita lihat porsi ini memang dikatakan
apapun yang ada pada kita asal dipersembahkan kepada Tuhan, itu bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Nah, seperti kita tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan ini harusnya memiliki makna rohani, ya, atau juga mungkin melambangkan sesuatu. Mungkin Saudara Henry juga bisa membantu kita melihat apa saja yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, bisa dia pakai untuk memberkati orang lain. Ya. Apakah itu hanya mengacu kepada hal materi atau juga mungkin hal-hal yang lain. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Saudara Stephen atas pertanyaannya. Saudari, Tuhan mengatakan apa yang ada padamu. Haleluya. Artinya apapun. Ya, pada konteks ini hanya 5 roti 2 ikan. Nah, itulah yang dimiliki murid-murid. Namun dalam pengalaman, secara praktis, dalam kehidupan kita, kehidupan gereja, kehidupan keluarga, saudara-saudari kita bisa belajar. Minimal saudara-saudari kita punya waktu. Ya, contoh kita bisa mempersembahkan waktu kita. Ya, kita punya waktu. Mungkin kita tidak punya uang yang berlimpah. Ya, atau kita tidak punya harta kekayaan yang berlimpah. Tapi setidaknya setiap orang memiliki waktu. Ya, orang miskin memiliki waktu. Orang kaya memiliki waktu. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah kita mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa berdoa, Tuhan, aku persembahkan waktuku. Dalam 1 minggu 2 jam. Haleluya. 2 jam saudara-saudari dalam 1 minggu. Kita persembahkan untuk apa? Keluar. Untuk pergi. Ya, berkontak dengan teman-teman Injil kita. Tetangga kita. Kolega kita. Keluarga kita. Ataupun merawat kaum saleh. Kita bisa persembahkan saudara-saudari 2 jam. Bukan dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Hanya 2 jam. Maka Tuhan akan memberkati. Ya saudara-saudari, asal kita persembahkan, Tuhan akan memberkati. Tentu kita tidak mengharapkan hasil yang cepat. Ya, kita perlu setia. Continue. Minggu demi minggu. 2 jam dalam 1 minggu. Pasti Tuhan akan memberkati. Ya, maka kita akan melihat dalam 1, 2, 3 bulan atau dalam 1 tahun, 2 tahun melalui berjerih lelah, wah, ada kaum saleh mulai bangkit, dipulihkan, kembali menempuh hidup gereja. Awalnya dia suam-suam kuku atau undur atau kecewa atau tersandung, tapi karena kita setia 2 jam dalam 1 minggu, wah, Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan saudara itu, Tuhan memulihkan saudari itu. Dia kembali menempuh hidup gereja. Ini contoh ya. Masih banyak lagi. Kita bisa persembahkan. Kalau waktu kita sudah persembahkan, tentu yang lain juga akan ikut. Diri kita ketika kita persembahkan, waktu, tenaga, harta, semuanya akan ikut. Wah, saudara-saudari, ketika kita mempersembahkan milik kita, Ia akan mencurahkan berkat. Saudara-saudari, Tuhan adalah Tuhan yang setia janji. Asal kita bagi Tuhan, Tuhan pun bagi kita. Dia akan mengaruniakan berkatnya yang tak terbatas atas apa yang kita persembahkan kepadanya. Ya, jadi lelah kita di dalam Tuhan, percayalah saudari, tidak sia-sia. Ya, dalam ayat 17 ya, mengatakan bahwa dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Haleluya. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 baku. Wah, saudara-saudari, di sini kita lihat akibat berkat Tuhan yang tidak hanya memamerkan kuasanya sebagai pencipta, ya, yang menjadikan ada sesuatu yang tidak ada, jadikan ada sesuatu yang tidak ada, tapi juga melambangkan hayat ilahinya yang berlimpah dan tak habis terpakai. Haleluya. Karena itu saudari, jangan cemas ya. Kalau kita ditolak, dibenci, diremehkan, ketika kita mengikuti jalan Tuhan bagi pemulihan. Ya, kiranya semua itu ya seharusnya mendorong kita. Ya, situasi yang sulit ya. Ya, tantangan, kita ditolak, dibenci, diremehkan, dicemooh. Ya, itu harus mendorong kita, bukan mencuutkan kita. Ya, mendorong kita lebih mempersembahkan milik kita kepada Tuhan. Ya, mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan tidak jadi masalah.
tapi kita dapat memberikannya kepada Tuhan agar diberkati. Kalau kita berikan milik kita kepada Tuhan, Ia akan mengaruniakan berkat-Nya atas apa yang kita persembahkan kepadanya. Hasilnya, orang lain akan dikenyangkan, dipuaskan, dipulihkan. Ya, dan masih bahkan masih tersisa 12 mulia bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas apa yang disampaikan. Dari persekutuan ini kita melihat ternyata ya apapun yang ada pada diri kita ya. Tadi Saudara Henry mengatakan contohnya adalah waktu kita. Mungkin kita punya tenaga, ya kita punya waktu, atau punya hal-hal materi, apapun ya, bisa dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan bisa memakai itu untuk memberkati orang lain. Saudara-saudari, ya kita sendiri yang tahu diri kita tahu kondisi kita tahu apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Ketika kita mempersembahkan itu, Tuhan akan memakainya untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan, saya rasa cukup. Kita akan menutup persekutuan kita. Minta Saudara Henry bisa memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih padamu. Tuhan, kami hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Namun Tuhan, kami mau belajar persembahkannya kepadamu agar Dikau berkati. Sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain dipuaskan, orang lain dikenyangkan, orang lain dipulihkan. Oh, dibawa kepada Tuhan. Oh, kembali mengasihi Tuhan, menempuh penghidupan gereja. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan roh, jiwa, tubuh kami. Oh, Tuhan, harta, tenaga, waktu kami. Bagi Tuhan. Oh, untuk Tuhan pakai, Tuhan berkati, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oh, khususnya bagi gereja, bagi perluasan, bagi penginjilan. Oh, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk persekutuannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Juga bagi saudara-saudari yang mendengar podcast Emana, kiranya setiap renungan firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan dan mendorong kita. Amin. Demikian persekutuan kita hari ini. Sampai jumpa dalam persekutuan yang berikutnya. Tuhan memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.